Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan juga ya. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Karena kita daring, mohon kalian untuk disiplin ya ketika kita belajar. Pastikan kameranya selalu on ya. Kalau yang mau berbicara silakan dinyalakan mic-nya, tapi kalau tidak tolong di mute. Daftar hadirnya di kolom chat ya. Diisi daftar hadirnya sesuai kelasnya Mas. Ya baik, sebelum kita mulai ya, Ibu ingin bertanya kepada kalian nih, siapa yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Mengevaluasi routing dinamis. Mengevaluasi routing dinamis ya. Apa yang kamu ingat tentang routing dinamis, Nikola? Routing dinamis admin tidak perlu input rute tujuan, cukup memasukkan network dari jaringan yang terhubung langsung ke router, Bu. Oke, betul, hebat nih Nikola masih ingat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang routing dinamis ya, khususnya kita melakukan konfigurasi. Untuk hari ini kita masih bahas tentang routing dinamis juga, tapi tentang mengevaluasi permasalahan pada routing dinamis. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya, peserta didik dapat yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan routing dinamis ya. Kemudian menjelaskan konsep cara pemeriksaan permasalahan pada routing dinamis. Yang ketiga, menjelaskan langkah mendeteksi letak permasalahan pada routing dinamis. Yang keempat, memutuskan langkah perbaikan permasalahan routing dinamis. Yang kelima, memperbaiki permasalahan routing dinamis. Dan yang keenam, menguji hasil perbaikan konfigurasi routing. Nah, untuk routing dinamis kita kali ini khususnya adalah untuk jenis RIP ya. Ibu punya gambar ya. Perhatikan gambar ini, ada topologi jaringan ya. Ada router TKJ dan ada router RPL masih dengan kliennya. Dari klien yang ada di PC TKJ ini melakukan ping ya ke PC 1 yang di jaringan RPL ya. Ping 192.168.10.2. Ternyata hasilnya RTO ya. Seorang administrator sudah melakukan konfigurasi routing dinamis ya, tetapi antar klien tidak dapat terhubung. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, silakan ada yang bisa mengamati. Saya Siapa ini? Elsa, Bu. Elsa ya. Bagaimana Elsa? Harus sama seperti mengatasi permasalahan pada routing statis, Bu. Oke, caranya sama katanya seperti mengatasi permasalahan pada routing statis. Yang lain bagaimana? Beda, Bu. Beda. Kenapa? Routing statis kan manual, kalau dinamis otomatis. Routing statis manual, kalau dinamis kan otomatis. Apakah penyelesaian permasalahannya itu sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, Ibu sudah share di Google Classroom pertemuan KD 3.7 mengevaluasi permasalahan routing dinamis. Nah, Ibu sudah share untuk bahan ajarnya ini ya, silahkan kalian download. Kemudian ada LKPD-nya dan ada LKPD file Cisco-nya. Yang .pkt ini adalah file Cisco-nya. Ini akan jadi bahan praktik kalian yang kemudian nanti hasil diskusinya kalian tuangkan di LKPD yang Word-nya ya. Ini sebagai bentuk laporan diskusi. Sudah dicek di Classroom? Ada? Ada, Bu, ada. Ada, alhamdulillah ya. Silakan kalian download, tiga-tiganya kalian download ya. Nah, untuk LKPD-nya, nah ini ya, silakan kalian ikuti langkah kerjanya. Download file LKPD 17.tpkt yang tersedia pada Google Classroom ya. Kemudian dilihat materi ajarnya, itu akan jadi salah satu sumber bahan untuk kalian diskusi. Tapi kalau misalnya kalian mau mencari sumber lain ya silahkan. Boleh sambil browsing atau misalnya mau lihat di YouTube silahkan ya. Ini materi dari Ibu bukan satu sumber saja. Kalian harus bisa mengeksplor, mencari referensi lain ya. Untuk mempermudah diskusi kita ya, seperti biasa kita tugas kelompok ya. Kelompoknya kita gunakan kelompok yang minggu lalu saja. Ada 4 kelompok ya. Silakan masing-masing ketua kelompoknya kalian buat meet sendiri. Ya, ini meet
kita yang utama, kalian buat Google Meet sendiri, kemudian nanti share ke kolom chat di Meet utama kita, kasih keterangan kelompok berapa. Nah, nanti masing-masing anggota kelompok silahkan masuk kembali ke Google Meet diskusi kelompoknya masing. Nanti kita beri waktu 30 menit. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, silakan ke kelompok diskusinya masing-masing ya. Assalamualaikum. Halo Bu, Oke, silakan dimulai diskusinya. diskusinya kita mulai dari permasalahan awal ya. Aku sudah mendownload LKPD-nya yang ada di Classroom. Pertama adalah bagaimana mengidentifikasi apakah ada permasalahan pada jaringan tersebut. Assalamualaikum. Salam. Nah, sekarang coba di itu router TKJ, klik dulu router TKJ, terus ke CLI cari masalahnya dulu, klik ke bawah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sudah sampai mana diskusinya? Tadi kan pertama ngecek dulu kan, terus habis kayak gitu langsung ke RIP-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diskusinya silakan dimulai. Gimana lagi geser? Kan udah di ini udah ketahuan. Yang kurang kan ada di yang sebelah sini nih. Gateway-nya juga yang dari PC 2-nya udah diatur. Terima kasih yang sudah melaksanakan diskusi kelompok ya. Tadi luar biasa diskusinya. Ibu sangat senang masuk ke kelompoknya. Sekarang kita waktunya untuk presentasi. Tadi kelompoknya Raja siap untuk melakukan presentasi ya. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita kan di sini harus mengidentifikasi permasalahan yang ada kan. Pertama kita coba tes ping dulu dari PC 0 ke PC 1. Itu kan unreachable kan, belum TTL, berarti itu belum nyambung. Dari antara PC 0 ke PC 1 itu belum nyambung. Oke, coba kita dikeluarin dulu tuh, di close. Ya, ke routernya sekarang. Ke router 0. TKJ, ketik perintah en ya, terus klik lagi sh spasi IP spasi tr, so IP protocol. sh disingkatnya nggak apa-apa, sh spasi IP spasi tr, so IP ya. protocol. Di sini kan syarat untuk network RIP IP-nya ada 2 yang aktif. Berarti untuk router TKJ di sini nih sudah benar, tidak ada masalah. Sekarang kita coba lanjut cek ke router mmmeter sebelahnya. Ya, itu. Klik perintah yang sama kayak tadi. Itu exit dulu yang sama. Klik perintah yang sama, show IP protocol. Ya. Nah, di situ untuk routing networknya kan cuma ada satu kan, 10.0.0.0. Nah, sekarang klik itu yang router di bawah itu, ya, conf t. Ya. Nah, itu router config. Klik lagi router spasi RIP. Ya. Klik apa? Network spasi IP yang di PC 1 itu. Ya, itu 200 100. Ya, coba di enter. Udah, coba sekarang di exit. Exit ya, exit lagi. Nah, sekarang coba kita cek lagi kayak tadi, show IP protocol apa sudah benar. Nah, di situ gateway-nya networknya sudah ada kan 200 100.100. Oke. Nah, tadi itu cara untuk ngasih itu network yang di bawah itu. Tadi kan cuma satu kan yang aktif, 10.10, sekarang sudah 2 yang aktif. Oke, sekarang coba kita jajal ping lagi dari PC 0 ke PC 1, ping sama. Kita ping ya. Ya. Bismillah bisa. Nah, sekarang sudah TTL. Berarti sudah nyambung kan? Jadi kurang lebihnya kawan-kawan begitulah cara untuk mendeteksi permasalahan routing dinamis itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Silakan Ibu berikan kesempatan untuk kelompok lain. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Bu, kalau saya cek di menu config RIP-nya bagaimana, Bu? Kan dari config kelihatan routingnya ada atau tidak. Konfigurasinya sudah tepat atau tidak. Coba Mario ke menu config, terus ke bagian RIP. Nah, di situ. Oh, jadi kamu dari sini ya? Iya. Tadi Raja dari CLI-nya. Nah,
Kalau kelompoknya Ariana, ini dari RIP-nya. Ya, Ibu lemparkan lagi kepada teman-teman yang lain, silakan. Siap. Kalau menurut saya dua-duanya benar, Bu. Titus, kenapa Titus? Dua-duanya benar, karena kalau raja kan pakai CLI-nya. CLI itu kan pakai sejenis perintah gitu diketik. Nah, kalau Ariana bilang yang GUI-nya itu kan tinggal klik, jadi kayak biar lebih mudah gitu, Bu, pakai GUI. Tapi dua-duanya benar. Oke, betul ya, Ibu setuju dengan Titus ya, dengan Raja, dengan Ariana juga ya. Ketika kita mendeteksi letak permasalahan ataupun melakukan perbaikannya ya. Kalau tadi Raja melalui CLI, ya betul itu juga bisa. Nah, kalau kelompoknya Ariana langsung dari menu config, nah itu langsung GUI-nya ya, itu juga betul ya. Yang penting konsepnya sama, kita harus memastikan bahwa network yang terhubung ke router tersebut semuanya aktif. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat topologinya, berarti harus ada 2 network yang disetting di routing dinamisnya. Nah, tadi sudah dicek oleh Raja di TKJ, sudah ada 2. Baik dari menu CLI maupun menu config-nya ya. Jadi dua-duanya benar ya. Silakan kalian mau pilih yang mana atau mau pakai yang mana, bebas ya. Kalau merasa tadi kata Titus merasa lebih mudah kalau menggunakan GUI-nya ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang senang main perintah pakai CLI ya tidak apa-apa. Yang penting kalian mampu untuk mendeteksi letak permasalahannya dan mampu memperbaiki permasalahannya ya. Sampai pengujian pun berhasil. Gimana? Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Jadi tinggal memperbaiki yang bermasalah aja ya, Bu. Boleh pakai CLI, boleh juga pakai GUI. Betul ya. Ya, itu adalah solusi dari pemecahan permasalahan untuk routing dinamis ya. Silakan, ada yang belum paham? Ada pertanyaan atau tidak? Berarti Bu, kalau tidak ada yang bertanya. Cukup ya. Untuk mengetes kalian paham atau tidak ya. Seperti biasa kita akan melakukan kuis. Ibu akan berikan link Kahoot ke kalian. Oke, yuk silakan kalian cek link di kolom chat Google Meet. Ibu sudah share link Kahoot-nya. Silakan dikerjakan untuk soal kuis kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Untuk mengevaluasi permasalahan routing dinamis itu dilakukan dengan proses yang pertama mengidentifikasi permasalahan, yang kedua memeriksa permasalahan dengan perintah show IP protokol atau cek di menu konfigurasi bagian RIP, yang ketiga mengidentifikasi letak permasalahan, yang keempat memperbaiki permasalahan, dan yang kelima menguji hasil perbaikan. Oke, betul itu ya. Tadi ya ada 5 ya, yang tadi sudah disebut identifikasi, kemudian memeriksa permasalahannya ya. Tadi dengan perintah apa kalau CLI? Show IP protokol. Show IP protokol ya. Kemudian kalau saya dari GUI-nya juga ke menu config boleh ya. Kalau sudah diketahui permasalahan permasalahannya, nah dilihat letak permasalahannya di mana ya. Kalau sudah ketemu letaknya, nah selanjutnya adalah memperbaiki permasalahan. Tinggal di tes pengujian hasil perbaikannya sudah benar atau belum ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bermanfaat dirasakan untuk kalian? Bermanfaat, Bu. Bermanfaat Bu. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu sangat senang. Untuk minggu depan, kalau sekarang kita routing dinamisnya itu RIP ya, minggu depan kita bahas tentang routing dinamis dengan jenis OSPF. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama ya. Silakan perwakilan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum mengakhiri pelajaran ini kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Salam untuk kedua orang tua kalian ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.